ini pengobatannya agak sedikit ekstrim karena menurut penuturan teman saya ini seolah-olah ngobatinya itu nantang. Sosok ini adalah sosok siluman buaya putih. Jadi cerita ini tuh bermula dari sebuah latar belakang. Ini sebuah daerah ya, sebuah daerah yang memang konon masyarakat menganggap lingkungan atau daerah ini nanti yang akan kami ceritakan itu angker. Diceritakan ada dua orang sahabat, dua orang yang saling bertemanan, katakanlah namanya Anto dan Agus. Ini bukan nama sebenarnya, dan mohon maaf kepada yang punya nama Anto juga punya nama Agus. Ini hanya untuk penyamaran saja, namanya bukan itu. Anto dan Agus ini mempunyai pekerjaan atau mempunyai profesi yang sama. Kalau di daerah saya itu pekerjaannya itu nyadap. Nyadap itu mengambil air dari pohon kelapa yang itu dijadikan bahan untuk pembuatan gula merah. Nyadap atau nderes itu menurut istilah di daerah kita. Nah, Anto ini sehari-harinya sama dengan Agus, pekerjaannya sama, nyadap atau nderes. Ini dalam kebiasaan si Agus ini nyadap pohon kelapa ini dengan sedikit ritual. Ritualnya adalah setiap hari tertentu masing-masing dari pohon kelapa ini diberi sesaji. Misalkan ada 10 pohon kelapa, maka 10 sesaji di hari-hari tertentu itu disuguhkan atau disajikan di tempat pohon kelapa tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminta keselamatan, memohon keberkahan dan rezeki. Nah, suatu ketika Anto ini sakit. Anto sakit dan Anto sakitnya itu menurut Anto ini tidak wajar. Sehingga Anto pun menanyakan kepada orang pintar. Nah, hasil dari orang pintar tersebut, Anto itu diberi saran untuk menaburkan garam, ya, menaburkan garam di masing-masing pohon kelapa tersebut. Nah, dari hasil nasihat orang pintar tersebut, Anto pun akan melaksanakannya. Cuma karena posisi Anto ini memang sedang sakit, sehingga Anto ini minta bantuan kepada temannya yaitu Agus untuk melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh orang pintar tersebut, yaitu menaburkan garam di masing-masing pohon kelapa yang mereka sadap. Singkat cerita, Anto pun minta bantuan kepada Agus untuk melaksanakan perintah atau nasihat dari
orang pintar tersebut, yaitu menaburkan garam. Nah, dari sinilah awal mula cerita. Bukan Anto yang akan kita ceritakan, tapi di sini Agus yang akan lebih lanjut kita ceritakan. Agus diperintah oleh Anto, dimintai bantuan untuk menaburkan garam di masing-masing pohon kelapa yang Anto sadap, sehingga dengan waktu yang disepakati maka Agus pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Anto, yaitu menaburkan garam di masing-masing pohon kelapa. Nah, mendekati maghrib, Agus pun melangkah untuk menaburkan garam. Ini karena jarak dari rumah Agus ke lokasi itu agak sedikit jauh, sehingga ini nampaknya agak sedikit terlambat Agus ini berangkat ke lokasi, sehingga nyampe di lokasi itu pas maghrib. Nah, dengan cekatan pun Agus menaburkan garam ke masing-masing pohon kelapa yang Anto sadap. Tapi mohon maaf, ini saya ceritakan lokasi pohon kelapa itu terletak di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Ya, setelah Agus menaburkan garam pada masing-masing pohon kelapa itu pun Agus pulang. Di situ belum ada gangguan ataupun kejanggalan itu belum ada. Tapi setelah 1 hari berlalu, ini Agus ini merasakan bahwa badannya itu merasa sakit atau meriang. Meriang layaknya orang yang akan terkena sakit flu, seperti pusing, terusan greges, demam, dan sebagainya. Nah, sehingga keluarga ataupun Agus ini berinisiatif membeli obat warung saja, nanti kan sembuh. Tapi ternyata dari hari ke hari penyakit greges, demam, dan sebagainya ini hilang. Cuman Agus ini mengalami satu gangguan yang tidak wajar. Di rumah dia sudah tidak mau bekerja lagi. Terusan tingkah laku yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang dewasa, yang layak dilakukan anak kecil, itu pun Anto lakukan. Istrinya pergi ke belakang, Agus selalu mengikuti ke belakang. Istrinya menemui tamu, Agus selalu mengikuti, bahkan kadangan seperti manja-manjaan, tidur di pangkuan istrinya. Cara bahasa Jawanya itu ngelendot, tanpa ada perasaan malu, tanpa ada perasaan kikuk, padahal di depan ada tamu. Agus pokoknya dalam tingkah laku sehari-hari ini sudah dianggap tidak wajar. Bahkan pernah tidur tidak di ranjang, bahkan di kolong ranjang. Malas untuk mandi, sehingga tidak pernah mandi. Mau mandi pun harus dipaksa. Dengan kondisi-kondisi ini, sebetulnya masih ada kondisi-kondisi lain yang tidak wajar.
tapi tidak perlu kita ceritakan. Intinya bahwa Agus ini sudah bertingkah laku yang tidak wajar, bahkan mohon maaf sudah divonis bahwa Agus ini terkena gangguan jiwa. Bahkan keluarga pun sempat berpikiran untuk membawa Agus ini ke rumah sakit jiwa. Nah, itu berlangsung kurang lebih mendekati 4 bulan, sehingga orang tua Agus, istri Agus sendiri pun berusaha mencari orang pintar atau pengobatan alternatif untuk bisa menyembuhkan beliau, menyembuhkan Agus agar bisa normal kembali. Diceritakan oleh keluarga bahwa ada yang pernah mencoba untuk mengobati ini beberapa kali, tapi nampaknya tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan sampai akhirnya yang berusaha untuk mengobati itu pun menyatakan tidak sanggup. Tentunya keluarga semakin semakin sedih melihat keadaan yang seperti itu. Nah, kemudian ini ada teman saya sendiri dimintai untuk melakukan pengobatan itu, sehingga saya pun mendapatkan cerita ini dari teman saya yang mengobati. Ini hari pertama atau pengobatan pertama dilaksanakan itu memang ritualnya itu ritual harus dimandikan. Bayangkan bahwa Agus ini dalam kesehariannya itu yang bersifat janggal itu mandi malas. Lah, ini ritualnya harus mandi, sehingga dengan segala cara bahwa Agus ini harus dimandikan. Dimandikan adalah bahasa logisnya. Kalau non logisnya itu dimandikan, disucikan. Itu dengan berbagai cara, katakanlah dipaksa Agus ini harus mandi atau harus disucikan. Pengobatan pertama dilaksanakan. Selesai pengobatan pertama, terus kemudian ditunggu lagi perkembangannya. Nah, ini efek dari pengobatan yang pertama. Ini saya ceritakan ya, saya agak sedikit kelupaan bahwa kejanggalan yang lain dari Agus ini kalau diajak cerita itu tidak nyambung, atau ditanya pun kadang tidak nyaut. Agus tidak mau diajak komunikasi secara benar. Tapi setelah pengobatan yang pertama ini ada mengalami sedikit perubahan, yaitu Agus ketika diajak komunikasi terkadang masih mau nyambung. Itu dari pengobatan pertama. Terus dari tingkah lakunya pun ada perubahan, ada sedikit perubahan. Nah, dengan pengalaman dari pengobatan yang pertama ini, akhirnya dilaksanakanlah pengobatan yang kedua oleh teman saya. Pengobatan kedua pun sama dengan diberi air doa, terus tetap disucikan atau dimandikan. Nah, dalam pengobatan yang kedua ini, teman saya yang ngobati ini mempunyai sebuah gambaran atau petunjuk bahwa dalam diamnya, dalam semedinya itu ada sebuah gambaran botol yang melayang. Nah, di dalam botol itu ada gambaran bahwa di dalam botol itu ada rohnya si Agus ini. Nah, kemudian dengan susah payah teman saya itu berusaha untuk merebut botol dan memukul botol itu bagian bawahnya
sehingga tutupnya terlepas dan roh Agus ini pun keluar. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa kenapa Agus ini tingkah lakunya tidak wajar, karena rohnya si Agus ini tidak ada di badannya, sedangkan yang ada di badannya itu entah rohnya siapa, sehingga dia bertingkah pola yang tidak wajar. Namun alhamdulillah di pengobatan yang kedua ini rohnya Agus ini bisa keluar dan masuk kembali ke badannya si Agus. Itu pengobatan yang kedua. Nah, selang beberapa hari atau ditunggu beberapa hari lagi, ini belum selesai pengobatan yang kedua pun masih belum sempurna. Agus masih bertingkah seperti pertama, tapi ini sudah ada menunjukkan kemajuan ke arah sembuh. 1 minggu berlalu dari pengobatan yang kedua ini, kemudian teman saya ini berangkat lagi ke rumah saudara Agus untuk melaksanakan pengobatan yang berikutnya. Oh iya teman-teman, jadi ini saya agak sedikit kelupaan. Ketika teman saya ini akan melaksanakan pengobatan yang pertama, ini kejanggalan Agus ini begini. Ketika dia ditemui orang, diajak salaman, itu salamannya hanya gini aja, tanpa melihat yang ngajak salaman. Tapi anehnya, ketika teman saya yang mau ngobati datang dan mengajak salaman si Agus ini salamannya begini. Jadi salaman itu menunjukkan rasa hormat, menunjukkan rasa tunduk. Itu juga yang membuat salah satu keyakinan bahwa Agus ini bisa disembuhkan oleh teman saya, karena dengan satu tanda salamannya saja dia sudah hormat, sudah tunduk. Nah, kembali setelah pengobatan yang kedua, ini jarak 1 minggu ya. Setelah pengobatan yang kedua 1 minggu, terus dilanjutkan pengobatan berikutnya, itu yang pengobatan yang ketiga. Nah, di pengobatan yang ketiga ini teman saya datang ke rumahnya Agus. Namun di rumahnya Agus itu sedang terjadi pengobatan lagi terhadap Agus oleh orang tuanya sendiri. Katakanlah orang tua dari istrinya Mas Agus. Mohon maaf, ini pengobatannya agak sedikit ekstrim, karena menurut penuturan teman saya ini seolah-olah ngobatinya itu nantang dengan membawa persyaratan yang menurut orang Jawa itu sambetan. Ini senjata yang paling ampuh dari zaman dulu, turunan nenek moyang. Sambetan, mungkin ada yang belum tahu, sambetan itu terdiri dari daun blingo, benglek, dan bawang putih. Itu dikunyah oleh orang tuanya istrinya Mas Agus ini. Dikunyah. Nah, setelah dikunyah ini semprotkan langsung ke Mas Agus. Nah, serta-merta memang terjadi efek ini. Terjadi efek. Setelah disemprotkan Mas Agus, ini bukannya Mas Agus itu tambah gimana ya? Tambah diam, Mas Agusnya ini memberontak. Gerem-gerem. Bahasanya itu gerem-gerem. Kayak orang yang mau melawan.
Nah, yang lebih heboh lagi, istrinya Mas Agus justru yang tadinya tidak kenapa-napa justru ikut kesurupan. Wah, di situ terjadi kegaduhan kan. Mas Agus yang diobati bukannya sembuh, malah istrinya ikut kesurupan. Nah, akhirnya teman saya ini yang tadinya membiarkan karena menghormati ada orang yang lagi ngobati lagi, ini akhirnya tidak tega dengan melihat kondisi Agus yang berontak dijagani oleh orang banyak, terusan istrinya juga kesurupan, ini berteriak-teriak minta tolong, sehingga mengundang para tetangga itu ramai berdatangan, hingga istrinya Mas Agus ditangani. Ini teman saya ada 2 orang ya, yang menangani itu ada 2 orang. Nah, istrinya Mas Agus memang karena tadinya sehat tidak kenapa-napa, ini ditangani langsung bisa sembuh. Tapi beda dengan Mas Agus. Nah, jadi begini teman-teman semua, dalam pengobatan yang ketiga ini tadi istrinya Mas Agus ini dikasih air doa oleh teman saya sembuh. Kemudian Mas Agus pun dikasih air doa ini, dipaksa untuk minum. Akhirnya beliaunya Mas Agusnya ini bisa sadar dan tidak berontak lagi. Walaupun kondisinya itu masih seperti orang bingung ya, tapi lambat laun beliau kesadarannya itu pulih dan tidak berontak lagi setelah dikasih air doa itu tadi oleh teman saya. Nah, kemudian dilanjutkan ritual pengobatan yang ketiga itu dengan tetap mandi suci. Nah, ini anehnya gini, ketika pengobatan pertama, pengobatan yang kedua itu untuk mandi, Mas Agus ini harus dipaksa, harus dijagani oleh beberapa orang dan beliau dimandikan. Tapi yang ketiga ini beliau sudah nurut, sudah mau mandi sendiri. Itu sebuah kemajuan. Nah, setelah Mas Agus mau mandi sendiri, terus kemudian setelah mandi juga melakukan komunikasi layaknya orang ngobrol seperti biasa, sudah enak walaupun ya itu tadi Mas Agus ini masih kelihatan bingung, masih kelihatan kayak orang bingung lah, kayak orang yang bangun tidur terus ditanya. Nah, itu kan masih posisinya masih bingung. Nah, kawan-kawan semua, setelah pengobatan yang ketiga ini dilaksanakan, Agus ini kondisinya sudah tenang ya, sudah tenang kembali, dan teman saya ini sudah berkeyakinan, sudah mempunyai keyakinan bahwa Agus ini bisa sembuh, sudah sembuh, cuma tinggal butuh pemulihan, proses pemulihan. Maka setelah semuanya selesai, ini teman saya berpesan kepada orang tua Mas Agus, kita bersyukur bersama nanti ketika Mas Agus ini memang kita tunggu beberapa hari ini, kalau kondisinya sudah pulih dan memang sudah benar-benar sembuh, itu kepada keluarga untuk bisa membuat selamatan atau syukuran. Kalau bahasa daerah saya itu kenduren, ya syukuran itulah, mengundang beberapa orang, terus di situ doa bersama, memohon, bersyukur kepada Sang Maha Pencipta bahwa Agus ini sudah pulih kembali, dan mohon gangguan-gangguan yang menimpa Agus ini supaya betul-betul hilang, terusan Agus ini diberikan kesehatan sehingga bisa bekerja kembali, normal kembali seperti sedia kala. Nah, sehingga pengobatan malam itu pun selesai, teman saya pun kembali pulang. Kemudian saya pribadi menanyakan kepada teman saya, sebetulnya apa sih yang terjadi terhadap Agus ini atau Mas Agus ini sehingga kok beliau ini sakitnya semacam itu. Nah, keterangan yang diberikan kepada saya ini begini, jadi Mas Agus ini
mendapatkan gangguan dari sosok goib. Sosok goib itu bukan dari sosok goib yang ada di pohon kelapa, itu bukan. Tapi justru Mas Agus ini mendapatkan gangguan sosok goib dari yang menempati di sungai. Tadi di awal cerita sudah saya sampaikan bahwa pohon-pohon kelapa ini berada di pinggir sungai. Nah, kenapa bisa makhluk goib yang di pinggir sungai ini mengganggu Mas Agus? Jadi menurut penuturan teman satu begini, ketika Mas Agus ini membantu atau melaksanakan perintah dari Anto, sahabatnya yang memerintahkan dia untuk menaburkan garam di masing-masing pohon kelapa itu, ini tanpa sepengetahuan Agus, karena memang Agus tidak bisa melihat makhluk gaib itu, tidak bisa. Itu nampaknya makhluk itu ada di pinggir sungai yang dekat dengan pohon kelapa. Nah, makhluk ini tuh ketika Agus menaburkan garam, sosok itu terkena, sehingga beliaunya marah dan itulah akhirnya terjadi gangguan terhadap Agus. Dan nampaknya sosok ini pun tidak main-main. Menurut penuturan teman saya ini, sosok ini adalah sosok siluman buaya putih. Sosok siluman buaya putih ini yang nampaknya yang sosok siluman itu bisa berubah-ubah wujud. Kadang terlihat seperti kakek-kakek kalau di darat, kemudian di air kelihatan seperti wujud aslinya itu buaya putih. Nah, itulah teman-teman cerita pengalaman dari teman saya yang melaksanakan pengobatan kepada Mas Agus yang terkena gangguan sosok siluman buaya putih. Alhamdulillah sampai sekarang Mas Agus sudah bisa beraktivitas normal kembali, sudah bisa nyadap lagi dan melaksanakan aktivitas normal lainnya. Pesan saya kepada teman-teman semua, jangan lakukan hal-hal yang belum betul-betul teman-teman ketahui. Belajar dari Mas Agus tadi yang diperintah menaburkan garam, itu langsung saja menaburkan garam. Dia tidak memikirkan resiko yang bakal terjadi terhadap dirinya. Sehingga teman-teman untuk berhati-hati ketika bersentuhan dengan masalah mirip-mirip yang ini. Demikian cerita dari saya yang bersumber dari teman saya yang melaksanakan pengobatan. Mohon maaf ketika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak mengenakan hati dari teman-teman semua ataupun dari teman-teman yang tidak kelihatan. Saya mohon maaf secara pribadi. Terima kasih.